Kita akan baca firman untuk khotbah hari ini terdapat di Filipi 4 ayat 6-8. Filipi 4 ayat 6-8. Filipi 4 dan 6-8 kita baca sama-sama. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Untuk judul khotbah saya hari ini adalah bersyukur di tengah kesesakan. Bersyukur di tengah kesesakan. Dan pasti sangat sulit untuk dilakukan oleh kita semua ya. Nah, sebelum kita akan bahas tentang bersyukur di tengah kesesakan, saya akan membaca firman untuk tentang bersyukur juga. Tetapi ini bersyukur sebenarnya tidak masuk dalam topik khotbah ini, karena orang itu tetap bersyukur, tetapi itu yang sering dilakukan oleh kita untuk mengingatkan semuanya untuk bisa bertobat. Lukas 17 ayat 11-19. Saya sebelum masuk topik khotbah, saya mau baca ini dulu supaya mengingatkan kita, supaya kita bisa mengingat semuanya nanti dalam kehidupan kita sehari-hari. Lukas 17 ayat 11-19 ini cerita tentang Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit kusta. Kita baca sama-sama ya supaya ingat semuanya ya. Lukas 17 ayat 11-19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ingat kisah ini dan ingat apa yang kita lakukan setiap hari. Kadang kalau ini kan cerita kesimpulannya ada 10 orang kusta yang seketika melihat Tuhan Yesus, mereka berseru kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus langsung bilang, Tuhan Yesus gak nyamperin mereka loh. Tuhan Yesus gak jamah mereka, Tuhan Yesus cuma bilang, "Pergilah dan tunjukkan dirimu kepada imam-imam." Saat itu iman mereka kuat dong. Saat Tuhan Yesus suruh, mereka langsung jalan. Padahal mungkin dalam hati mereka, kita kan meminta sembuh, kok Tuhan suruh kita pergi untuk menunjukkan diri kita kepada imam-imam. Tapi mereka melakukan perintah Tuhan Yesus dengan iman. Saat mereka pergi, berjalan, dan akhirnya saat itu, di saat iman mereka bekerja, mujizat nyata, mujizat terjadi, mereka sembuh di dalam perjalanan. Dan dalam perjalanan itu 10 orang ini sembuh. Dan akhirnya cerita yang kembali ke Tuhan Yesus hanya 1 orang. Hanya 1 orang yang datang kepada Tuhan Yesus dan memuliakan Tuhan Yesus, mengucap syukur, berterima kasih atas mujizat yang dia terima. Yang 9-nya enggak. Nah, itu kadang yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Di saat yang 1 orang ini melakukan ucapan syukur ini sudah lumrah. Maksudnya ya di saat orang menerima berkat pasti bersyukur dong. Tapi tanpa disadari
disadari dan tanpa dipungkiri juga kadang kita begitu. Makanya Tuhan sering izinkan masalah terjadi dalam hidup kita supaya kita dekat sama Tuhan. Dan di saat kita menghadapi masalah, pasti sebagai kita orang Kristen, sebagai kita yang kenal Tuhan Yesus dan telah mengakui Tuhan Yesus itu juru selamat, penyembuh, penyelesai masalah kita, solusi dalam hidup kita, kita yang mempercayai Tuhan Yesus seperti itu. Di saat kita memiliki masalah, kita pasti datang ke Tuhan Yesus, kan? Tapi banyak yang terjadi setelah datang Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus bantu kita sehingga masalah kita selesai dan doa kita dijawab oleh Tuhan. Terkadang kita sering melakukan sesuatu seperti 9 orang tadi. Mungkin secara orang Kristen kita mikir, wah pas selesai nih ya, pas doa dijawab, aduh Tuhan terima kasih, akhirnya Tuhan Yesus sudah menjawab doaku gitu. Tapi sebatas hanya di situ. Dia kembali lagi ke kehidupan yang lama, tidak lagi penuh dengan ucapan syukur dalam hidupnya, dia cuma mengucap syukur 1 kali. Seperti mungkin orang ini, mungkin ada yang bilang, ya itu juga orang itu cuma sekali langsung datang ke Tuhan, belum tentu setelah itu hidupnya akan seperti itu terus. Tapi ingat, dalam pembacaan tadi itu orang Samaria loh. Tahu kan cerita tentang orang Samaria? Orang Samaria ini beda dengan orang Yahudi gitu. Orang asing kalau dianggap di saat itu ya, orang Yahudi. Jadi istilahnya dia orang gak mengenal Tuhan Yesus lah. Kalau kita ya zaman sekarang. Nah, seringkali kita seperti itu. Kita mungkin cuma ucap syukur sekali, habis itu lewat. Atau mungkin bahkan kita lupa mengucap syukur begitu masalah selesai. Apalagi solusi dari masalah itu menyita banyak waktu kita, sehingga akhirnya kita jarang ketemu Tuhan Yesus. Nah itu yang terjadi. Tuhan ingatkan saya untuk menyampaikan ini supaya kita sama-sama koreksi diri kita. Kalau sering melakukan seperti itu, kita segera koreksi mumpung ada yang ingetin. Berarti Tuhan lagi ingatkan kita, bukan hanya buat Bapak Ibu, tapi buat saya sendiri juga. Oke, kita kembali ke topik. Bersyukur tentang di tengah kesesakan. Kalau tadi bersyukur di saat mujizat terjadi itu gampang ya. Nah sekarang kita akan membahas bersyukur di tengah kesesakan. Pasti 100% susah. Semuanya saya juga. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk seperti itu gitu. Karena dalam kesesakan itu yang membuat manusia sulit untuk bersyukur di masa kesesakan adalah pertama apa? Kekhawatiran. Terus kedua, menjauhkan diri dari kasih Kristus yang penuh damai sejahtera. Itu yang kita baca tadi di Filipi 4 ayat 6 sampai 8. Dan ketiga, biasanya menyelesaikan masalah dengan kekuatan sendiri, tidak mengandalkan Tuhan. Sering kan ya? Bahkan ada yang bilang Abraham aja melakukan itu. Tuhan udah bilang nunggu, tapi tetap aja ngawinin Hagar, gitu kan? Sekelas Abraham, tapi Tuhan tetap perhitungkan imannya. Kita nanti akan bahas itu. Tapi itu secara lumrah dilakukan oleh kita semua ini. Di tengah kesesakan yang ada kita bukan bersyukur, pasti khawatir dan pasti menjerit. Datang hadirat Tuhan menjerit, bukan bersyukur. Tuhan, tolong Tuhan selesaikan masalah ini. Jadi Tuhan kayak supermarket. Di saat kita butuh datang. Setelah kita pikir ya udah habis diambil, kita bayar di kasir. Di saat kita bayar itu kita udah dapatkan masalah solusi ya. Kita berterima kasih, Tuhan makasih ya. Habis itu kita pergi, nggak balik lagi. Nanti butuh lagi, balik lagi gitu. Jadi kita balik ke supermarket saat kita butuh. Nah itu janganlah jadikan Tuhan seperti itu ya. Tapi rata-rata semuanya kita seperti itu. Dan saat ini kita baca di Filipi 4 ayat 6 sampai 8 itu berurutan membahas ketiga hal yang saya sebutkan tadi. Nah yang ayat 6 tadi seharusnya kan kita jangan khawatir. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah itu poin 1, ayat 6 seharusnya jangan khawatir. Terus kedua, tetap dekat dengan Tuhan supaya hati kita penuh damai sejahtera. Nah kita damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu akan terjadi saat kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita jauh, jamin 100% gak ada damai sejahtera dalam hidupmu. Amin. Ketiga, andalkan Tuhan dengan memikirkan hal-hal yang Tuhan kehendaki untuk kita pikirkan. Tadi yang kita bilang, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kita untuk berpikir kita seperti pikiran Kristus. Kita pikirkan hal-hal yang positif.
Jangan pikirkan hal-hal yang negatif, karena itu bukan hanya secara rohani ya. Di saat kita berpikir negatif, secara kesehatan juga terganggu kan kesehatan kita. Secara pikiran terganggu pikiran kita, ya enggak? Kalau berpikir yang jelek-jelek, pikiran ini jadi terganggu. Jangan sampai nanti fatal, terganggunya fatal gitu. Mau tahu kan ya artinya ya. Jadi mikirnya tuh yang positif. Kalau di sosial media ada istilah positive vibes gitu. Jadi segala sesuatu yang memberi dampak positif. Itulah makanya Rasul Paulus mengingatkan kita untuk supaya kita tetap penuh damai sejahtera. Kita pikirkanlah pikiran seperti yang dipikirkan Kristus. Nah, kita akan pelajari bersama bagaimana caranya agar kita mampu untuk bersyukur dalam kesesakan. Mari kita coba, bisa nggak? Pertama, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita baca di Keluaran 20 ayat 6. Keluaran 20 ayat 6. Mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita baca sama-sama. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Amin. Jadi Tuhan akan mengasihi kita kalau kita mengasihi Tuhan, berpegang pada perintah-perintahnya Tuhan. Amin. Semangat. Bisa gitu. Secara manusia mungkin pasti susah ya, tapi kita berusaha lah. Tuhan juga lihat kan, kalau kita sudah melakukan bagian kita, Tuhan pasti akan melakukan bagian Tuhan. Nah, pertama kita tuh supaya kita dekat dengan Tuhan, dalam hati dan pikiran kita itu seharusnya kita harus selalu rindu akan hadirat Tuhan senantiasa. Amin. Karena dalam hadiratnya itu ada penghiburan, kekuatan, ketenangan, dan damai sejahtera. Seperti yang tadi kita udah baca tadi. Kita akan lebih tenang dan gak khawatir kalau kita dalam hadirat Tuhan, sehingga kita mudah mengucap syukur. Jadi kalau dalam kesesakan, kalau kita gak mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, dalam hidup kita adalah penuh dengan khawatir. Kalau kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita tahu di mana kita datang. Walaupun kadang kita menjadikan Tuhan seperti supermarket, tapi Tuhan tetap sayang kok sama kita. Ya enggak? Jadi gini, saat kita cuma datang ke Tuhan kalau lagi butuh, terus kita nggak, habis itu udah selesai, kita nggak rindu kan, nggak rindu lagi datang ke supermarket itu, gitu. Tapi Tuhan rindu sama kita, tahu nggak? Di saat Tuhan rindu sama kita, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan izinkan masalah terjadi, supaya kita datang lagi ke supermarket itu, ya enggak? Jadi Tuhan izinkan beras itu habis, supaya mau nggak mau harus ke supermarket beli beras, ya kan? Tuhan bisa memberkati beras itu tetap ada seperti janda Sarfat yang minyak ditempainnya nggak habis-habis. Tuhan bisa gitu kan. Tapi Tuhan bilang ya udah beras yang habis pasti dia datang. Nah dalam hidup kita seperti itu. Tuhan izinkan masalah supaya ini udah mulai yang tadinya tiap hari kok gue dengar suaranya Tuhan, aku bisa melihat wajahnya datang menghampiri aku. Berapa hari ini kok kayaknya cuma datang sebentar, Tuhan aku jalan dulu ya, pergi gitu kan. Jadi akhirnya cuma kayak sekilas gitu datang ke Tuhan, Tuhan wah aku kan masih rindu ya. Namanya juga kita ciptaan Tuhan, jangan kan kita membayangkan kita jadi orang tua lah. Orang tua pasti rindu dong sama anaknya, ya enggak? Kita juga anak-anak rindu pasti sama orang tua. Nah Tuhan juga kayak gitu, Tuhan yang menciptakan kita, jadi Tuhan rindu gitu menonton kita. Nah kalau Tuhan udah lihat, aduh kayaknya sibuk banget ya dia ya, ya udah deh, aku izinkan masalah aja, sebab otomatis dia akan datang gitu. Jadi Tuhan panggil kita lewat masalah. Nah harusnya di saat kita ada masalah, yang kita lakukan adalah bersyukur, karena Tuhan masih manggil kita. Kalau Tuhan nggak manggil kita lagi, ya udah tanda tanya, kayaknya hidup gue nyaman banget ya, kayak gitu. Coba, ada nggak di dunia ini nggak ada masalah? Pasti ada masalah kan? Karena Tuhan sayang sama semua ciptaannya. Kan ada istilah, lu nggak mau masalah, tempatnya ada tuh di 2x1 sana. Jadi selama masih hidup pasti punya masalah. Nah bersyukur berarti saat kita punya masalah, Tuhan masih rindu sama kita, Tuhan masih kangen sama kita supaya kita datang kembali ke Tuhan. Walaupun memang ini tuh saya bilang menjadikan Tuhan sebagai supermarket, tapi Tuhan mengerti kok. Tuhan bilang ya udahlah, daripada dia nggak balik-balik, biarin aja, ya udah aku nggak izinin masalah, dia datang lagi untuk menemui aku gitu.
Jadi kalau kita ada kesesakan, yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Dan kedua, di saat setelah kita rindu akan hadiratnya senantiasa, kita melakukan perintahnya. Seperti yang di firman, perintah Tuhan ada di Alkitab. Kalau kita rajin baca Alkitab, banyak perintah di situ, dan bukan cuma perintah, janji, peringatan, teguran, supaya kita punya acuan dalam hidup kita, ya kan? Nanti akan suatu saat, nanti kalau saat pengangkatan, Alkitab itu udah nggak ada loh. Di saat pengangkatan itu kan kita benar-benar hidup dengan kekuatan kita sendiri. Jadi orang yang sudah benar-benar dipilih Tuhan di saat rapture, saya nggak mau bahas rapture, tapi ya udahlah, daripada kita jadi malas baca Alkitab kan, saya ingetin aja. Di saat rapture semua diangkat, Roh Kudus juga ikut angkat. Jadi otomatis kita akan hidup dengan kekuatan kita sendiri untuk hidup dalam kebenaran. Itu susah. Kita aja yang ditolong Roh Kudus tiap hari masih suka jatuh, masih suka nggak lakukan kebenaran, apalagi nanti kalau Roh Kudus sudah nggak ada, kita akan berjuang sendiri dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita mampu, kita kuat, kita akan selamat, kita akan nanti ketemu Tuhan Yesus. Tapi kalau nggak kuat, sudah selesai. Neraka yang kekal akan jadi milik kita nanti. Nah sekarang, termasuk Alkitab pasti udah diangkat. Saat itu nih, kita masih punya Alkitab. Sekarang apalagi udah banyak digital kan, di handphone nggak perlu bawa buku. Dulu ya waktu saya masih remaja, karena Alkitab kegedean, Lembaga Alkitab Indonesia menerbitkan Alkitab tuh kecil banget, segini. Itu buat anak-anak muda kayak kita yang dulu tuh, yang malas bawa gede-gede dan tebal-tebal, diterbitkan Alkitab yang kecil supaya kita bisa kemana-mana bisa baca Alkitab. Tapi sekarang zaman udah canggih, bisa baca Alkitab di handphone. Saat itu nanti rapture ada, kita pengen baca Alkitab, aduh di mana ya kemarin ya, itu aku ingat tapi sedetailnya apa, udah nggak ada. Mungkin bilang berarti handphone nggak ada lagi dong. Ya mungkin, kita kan nggak tahu ya nanti. Pokoknya saat itu penuntun hidup kita udah nggak ada. Kita akan berjuang berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Nah, oleh karena itu sekarang kita berusaha lakukan perintah Tuhan. Mau tahu perintahnya apa? Secara umum kita udah tahu. Hafal 10 perintah Allah aja udah tahu. Dan kita lakukan apa detail-detailnya itu dengan baca firman. Soalnya saat kita mengasihi dengan sungguh, apapun yang Tuhan minta kita lakukan, pasti kita akan lakukan dong, ya enggak? Kita mengasihi Tuhan dengan sungguh, kayak suami istri lah. Kalau saling mengasihi, apapun yang Benny perintahkan ke Putri, pasti Putri bikin dong, ya enggak? Apapun yang Putri minta ke Benny, pasti Benny bikin. Kalau enggak nanti berarti nggak mencintai. Kalau enggak nanti salah satu bete. Gitu. Jadi walaupun bukan karena supaya akhirnya jadi bete, supaya dia nggak bete, aku nurutlah sama dia, enggak, bukan. Itu muncul dari hati. Kita kan nggak mau juga kan seseorang yang kita sayang itu, yang kita kasih itu sedih, kecewa karena tidak mengikuti apa yang kita mau gitu. Tapi karena kita mengasihi, otomatis kita akan melakukan apa yang Dia suruh. Demikian juga kita. Kalau kita mengaku kita cinta Tuhan, kalau kita sering nyanyi ku mau cinta Yesus, udah luar biasa, tapi nggak lakukan perintah Tuhan, itu sama aja bohong. Itu sama aja zong. Jadi kalau kita cinta Tuhan, kita harusnya melakukan perintah Tuhan. Nah di saat kita sudah taat, otomatis kita akan lebih tenang, ya enggak? Karena kita tahu apa yang Tuhan mau, kita sudah lakukan. Hidup kita akan lebih santai, sehingga rasa syukur itu akan lebih mudah dalam hidup kita, ya enggak? Kalau kita sering melanggar perintah Tuhan, kita kayak dikejar-kejar nggak sih? Ya enggak? Kalau kita sering melanggar apa yang Tuhan suruh, otomatis rasa bersalah tuh ada dalam hidup kita. Jangankan Tuhan, kita melanggar aja apa yang suami minta, yang suami perintahkan, pasti ada deg-degan, ada rasa nggak tenang, rasa khawatir. Aduh ntar suami gue marah nih karena nggak melakukan apa yang dia suruh. Begitu juga, aduh ntar istriku marah nih kalau aku nggak lakukan apa yang diminta tolong misalnya. Otomatis ada rasa ketidaktenangan dalam hidup kita. Begitu juga dengan kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah taat, mungkin nggak 100% ya, tapi Tuhan lihat kok. Tuhan lihat effort kita, Tuhan lihat usaha kita untuk melakukan perintah Tuhan. Dan di saat kita sudah melakukan perintah Tuhan, Tuhan sudah lihat usaha kita untuk melakukan apa yang Dia mau. Saat itu Tuhan melakukan yang sisanya. Jadi kita lakukan bagian kita, Tuhan lakukan sisanya, otomatis Tuhan akan memberi apa yang kita minta, sehingga masalah kita bisa selesai. Solusi atas masalah kita bisa ada.
Nah, yang sekarang kan kita bahas bagaimana untuk bersyukur dalam kesesakan, yaitu yang tadi, kita harus mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya kita mampu bersyukur dalam kesesakan. Yaitu tadi rindu akan hadiratnya, kedua taat melakukan perintahnya. Nah, kedua, bagaimana kita supaya bisa bersyukur dalam kesesakan? Kita percaya kepada Tuhan. Amin. Percaya kepada Tuhan. Matius 15 ayat 6. Boleh buka Ben, Matius 15 ayat 6 sampai dan Matius 9 ayat 2. Ada 2 ayat. Oh sorry, Kejadian 15 ayat 6, maaf. Kejadian 15 ayat 6. Itu aja dulu, nanti kedua baru Matius 9 ayat 2. Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi apapun yang Abraham lakukan saat itu, saat dia percaya, Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran loh. Karena Tuhan memperhitungkan iman atau percaya Abraham itu sebagai kebenaran. Makanya level kepercayaan Abraham kepada Tuhan itu sangat luar biasa. Makanya disebut Abraham itu adalah bapa seorang beriman. Walaupun kalau kita semua udah tahu apa yang terjadi dengan Abraham, yang tadi saya sempat bilang, dia berusaha memberikan solusi dalam dirinya sendiri dengan kekuatannya sendiri, tapi Tuhan tetap berkati. Istilahnya ini, keputusan dia untuk menghampiri Hagar itu salah kan? Ya enggak? Jadi itu adalah keputusan manusiawi yang Tuhan enggak suka. Tapi lihat, karena Tuhan begitu sayang sama kita, Tuhan tetap memperhitungkan iman Abraham. Jadi di saat Abraham sudah melakukan itu, menghampiri Hagar, Tuhan tetap menepati janjinya, ya kan? Kan Tuhan gitu, kalau sudah berjanji, dia pasti akan menepati. Nah kita kan kalau misalnya manusia ya, kita udah kasih janji nih, terus orang itu nyakitin kita, pasti kan kita bilang ya udah janji gue nggak jadi, kan lu udah nyakitin gue, gitu kan? Apa yang gue janjiin ke lu batal, gitu. Tapi Tuhan enggak, walaupun Abraham sudah melanggar perintah Tuhan dengan menyelesaikan masalahnya dengan kekuatan sendiri, dia tetap diberkati oleh Tuhan. Janji Tuhan untuk membuat Sarah hamil tetap terjadi. Akhirnya Ishak lahir. Nah, bukan hanya saat itu loh, bukan hanya kepada Abraham dan Sarah yang Tuhan berkati, tetapi kepada Hagar juga. Kepada Hagar ini, saya nggak catat ayatnya, nanti ya searching aja di Alkitab digital, tulis Hagar, pasti keluar deh. Nah, Hagar ini di saat dia diusir oleh Abraham dari kemahnya karena Ishak sudah lahir, kesannya kan jahat banget ya. Kemarin lu supaya aku bisa melahirkan punya Ismail gitu kan. Tapi setelah ada Ishak lu usir gue, sebenarnya jahat. Secara manusia juga jahat gitu. Tapi karena memang dia bukan yang dijanjikan Tuhan, dia otomatis dia harus pergi. Akhirnya dia pergi ke padang gurun. Saat dia pergi ke padang gurun, dia kan desperate dong, namanya juga masih punya anak kecil, bukan anak kecil sih, Ismail udah gede ya. Diusir oleh ayahnya anaknya, karena bukan suami ya. Ayah dari anaknya ini pasti stres. Sebagai perempuan depresi, berdua aja, nggak ada yang nolong. Zaman itu sama zaman sekarang beda loh. Sekarang perempuan bisa hidup sendiri dengan anak-anaknya, itu bisa, perempuan bisa kerja. Dulu beda. Perempuan itu benar-benar kelas 2, laki-laki yang kelas 1. Segalanya dalam keputusan laki-laki. Nah, tapi apa yang terjadi? Tuhan menemui Hagar di padang gurun. Dan Tuhan memberi janji kepada Hagar, dia akan memberkati keturunan Ismail. Nah, jadi walaupun sebenarnya itu adalah suatu kesalahan dalam tanda kutip yang dilakukan oleh Abraham, tetapi Tuhan tetap gimana ya? Istilahnya gini, Ismail sudah diizinkan Tuhan lahir, ya enggak? Segala sesuatu terjadi di bumi ini atas izin Tuhan dong. Kalau memang Abraham sudah melakukan kesalahan dan akhirnya Ismail lahir, kalau Tuhan nggak kehendaki Ismail lahir, nggak bakal lahir dong. Tapi akhirnya tetap lahir, berarti sudah menjadi manusia, berarti Tuhan sudah izinkan Ismail lahir. Itu adalah suatu ciptaannya Tuhan juga. Nah, karena ciptaan Tuhan, Ismail tetap dipelihara, tetap dijaga oleh Tuhan. Berbicara mengenai bersyukur dalam kesesakan tentang iman Abraham ini, saya juga akan membahas sedikit tentang Hagar. Kenapa saya bahas? Saya juga membagi sesuatu karena tahu saya dapat sesuatu. Saya udah tahu ya Tuhan memberkati Hagar, tapi nggak ngeh gitu loh. Sampai saya melihat sosial media.
So makanya nih ya, kita posting-posting sosial media berusaha untuk bisa memberkati orang. Itu cuma kesaksian dari seseorang, dari kayak apa sih yang suka bincang-bincang itu loh. Jadi aku nggak usah sebut acaranya ya. Pokoknya ada satu orang public figure juga diwawancarai oleh satu orang yang lain tentang saat dia melahirkan anak, suaminya meninggal. Mungkin kalau udah bisa ini bisa tahu. Nah di saat itu dia cerita, saat suaminya meninggal, secara iman, secara hikmat, dia stres. Tuhan, anakku masih kecil, suamiku meninggal. Terus habis itu gimana nih? Masa depan anak gue, masa depan gue gimana? Gitu. Saat itu dia berpikir seperti itu dan tahu nggak dia bilang? Dia baca buku dan dalam buku itu menceritakan tentang pertolongan Tuhan kepada Hagar dan Ismail di padang gurun. Saat dia baca buku itu, dia langsung, nah itu makanya Tuhan tuh memakai segala cara untuk menghibur anak-anaknya, untuk menguatkan anak-anaknya, termasuk buku yang kita baca. Dia baca di buku loh, bukan Alkitab. Dan di saat dia baca di buku, dia ingat di Bible ada, di Al-Quran juga ada tentang ceritanya Hagar. Nah akhirnya dia ingat, oh iya, saat itu aja Hagar Tuhan tolong di tengah padang gurun. Saat itu dia bertobat, maksudnya dia minta ampun, dia gini, Tuhan ampuni aku kalau aku menganggap Tuhan itu kayaknya sekecil itu gitu. Ampuni aku kalau aku menganggap Tuhan kok nggak bisa bantu saya di saat saya hidup ini gitu. Hagar aja yang di padang gurun Tuhan bisa bantu, Tuhan bisa tolong sehingga dia memiliki keturunan yang besar. Nah apalagi kan ceritanya sama, dia ada anak kecil diusir sama suaminya, kalau ditinggalkan oleh suaminya kan. Nah dia juga mengalami hal yang sama, walaupun anaknya lebih kecil dari Ismail, tapi dia merasakan hal yang sama. Tapi janji Tuhan kepada Hagar saat itu dia terima, dia rasa dia terima, Tuhan akan menolong dia dan menjaga dia kemanapun dia pergi. Dan saat dia ngomong gini, Tuhan ampuni aku kalau menganggap Tuhan itu kecil, ya enggak? Kita kadang begitu. Kalau di saat kita memiliki masalah dan kita komplain, kita marah, kita kesel, kita nggak sadar kita udah menyakiti Tuhan dengan menganggap bahwa Tuhan itu nggak bisa lakukan apa-apa, dengan menganggap bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa membebaskan kita dari masalah. Jadi kenapa kita harus bersyukur dalam kesesakan? Pertama tadi kita harus ingat dengan kesesakan itu, dengan masalah itu kita bisa kembali ke Tuhan, ya kan? Kedua, kita harus mengingat bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu lebih besar dari masalah kita. Nah, semuanya tergantung cara pandang kita, ya enggak? Kalau kita melihat suatu masalah itu besar, otomatis yang kemahakuasaan Tuhan itu kadang kita abaikan. Kita lupa ada Tuhan yang luar biasa. Istilahnya gini, bumi aja Tuhan ciptakan, apalagi apa yang kau butuhkan gitu loh. Amin. Jadi itu yang mindset kita yang harus kita ingat. Saya juga lihat di sosial media bahwa tentang kesaksian seorang ayah dan seorang anak, mungkin pernah lihat. Seorang anak bilang, ayah itu pesawatnya kecil ya, karena dia lihat dari bawah. Dia lihat pesawat itu kecil gitu, karena dia dari bawah kan di atas. Terus ayahnya bilang, ayo kita ke airport. Nah dia ke airport, itu pesawat yang kau lihat tadi, oh ternyata besar ya gitu. Ternyata besar, bukan sekecil dari yang kita. Nah kayak gitu juga kita masalah. Kalau kita lihat masalah itu tergantung cara pandang kita. Kalau kita lihat masalah itu walaupun besar sebenarnya, tapi kita lihat masalah itu kecil karena kita menganggap masalah itu jauh dari kita walaupun udah dekat, masalah itu jadi kecil. Kalau kita melihat kayak itu datang ke airport, pesawatnya jadi gede dong. Kalau kita melihat masalah itu besar, ya pasti akan besar. Jadi tergantung iman dan cara pandang kita. Kalau kita memiliki iman kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan masalah kita, harusnya kita menganggap masalah itu kecil. Amin. Ini bukan hanya untuk mendengar, tapi yang pembicara juga. Semua kadang kita ya kalau ada masalah kita udah menganggap seorang yang paling menderita di seluruh dunia ini, padahal masih ada yang lebih menderita di luar sana. Kita lupa gitu. Tapi nggak apa-apa, di saat kita mengalami kesesakan, sakit hati atau kekecewaan, itu Tuhan lagi ayo balik. Atau mungkin lagi nih, lah Bu, yuk tiap hari doa, tiap hari penyembahan, tiap hari hadir di kegiatan ibadah, tapi kok masih ada aja masalah gitu loh.
kita harus lihat dari sisi Tuhan tuh lagi mengerjakan apa. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Secara dunia aja, everything happen for a reason kan. Semua pada bilang begitu, di film-film ada. Nah apalagi kita, jelas-jelas ada di Roma 8 ayat 28 loh. Secara dunia aja, secara sekuler menganggap itu ya udahlah, semua terjadi pasti ada alasannya, pasti ada tujuannya. Apalagi kita yang sudah tahu ayatnya ada di mana. Jadi berusaha semangat bahwa yang terjadi dalam hidup kita atas izin Tuhan untuk membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Nah, selain kita tadi percaya kepada Tuhan, kita mempercayai Tuhan seperti Abraham yang tadi kita baca. Dan kita baca di Matius 9 ayat 2. Ayat yang kedua yaitu percaya kepada Tuhan pertama seperti Abraham. Kedua, kita merespon dengan benar apa yang Tuhan Yesus katakan. Matius 9 ayat 2. Mari kita baca sama-sama. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, kita diajarkan Tuhan untuk merespon dengan benar. Saat itu kan setelah Tuhan Yesus bilang gitu, orang lumpuh langsung bangkit kan, cerita itu ya. Tapi ini Tuhan bilang, percayalah. Jadi Tuhan ingin kita percaya. Kayak tadi kan yang 10 orang kusta, Tuhan bilang, coba tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Mereka langsung percaya apa yang Tuhan bilang, karena mungkin mereka sudah dengar. Pokoknya ya, kalau datang kepada orang yang namanya Yesus itu, apapun yang dia bilang lo harus turun, lo harus nurutin. Pasti mungkin dia udah dengar karena saat Tuhan Yesus ada di bumi ini kan dia melakukan banyak mujizat. Jadi apapun, walaupun iman seperti kata orang nggak apa-apa, yang penting dia punya iman kan, dia percaya. Nah itu Tuhan mau kita percaya. Dalam King James Version, boleh ada Ben? Di Matius 9 ayat 2 ini untuk versi King James Version, soalnya ada kata yang artinya lebih mendalam ya. Di Matius 9 ayat 2 untuk King James Version ini, "And behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed, and Jesus seeing their faith said unto the sick of the palsy, Son, be of good cheer, thy sins be forgiven thee." Jadi be a good cheer. Nah, be a good cheer ini saya ambil dari bahasa Yunani, karena ini kan di Matius berarti bahasa Yunani ya. Bahasa aslinya be of good cheer, be of good cheer. Bahasa aslinya be of good cheer ini untuk bahasa Yunani tulisannya tarsoi. Tadi udah katanya tarsoi bacanya. Tulisannya THAR, she, SHE, she dia, tahu kan? Terus garis oi. Artinya di Strong 2293, be of good cheer ini atau tarsoi ini di bahasa Yunani artinya adalah to have courage, be of good cheer. Cheer dalam artinya comfort. Jadi untuk be of good cheer ini, tenanglah, kuatkanlah hatimu dan teguhkanlah hatimu. Itu artinya. Tenanglah, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Kalau dalam bahasa Indonesia tadi hanya percayalah ya. Percayalah. Tapi kalau dalam bahasa asli sebenarnya itu adalah tenanglah, kuatkan hatimu, teguhkanlah hatimu. Jadi Tuhan meminta kita untuk tenang. Di saat kita sudah Tuhan minta untuk percaya, untuk tenang, untuk menguatkan hati dan meneguhkan hati, kita harus lakukan itu. Amin. Karena kita akan lebih mudah untuk bersyukur walau di tengah badai sekalipun. Jadi Tuhan minta kita untuk kuat. Tuhan minta kita untuk teguhkan hati kita, untuk menenangkan hati kita di saat kita ada masalah. Karena kalau Tuhan udah bilang ya udah lakukan. Mungkin kita akan secara manusia kalau ada masalah, aduh panik, saya juga begitu sebenarnya. Nah ini juga Tuhan ingatkan, kita harus tenang. Kalau dalam pergaulan saya di kantor, biasanya kalau orang yang lebih dewasa lebih tenang daripada orang yang lebih muda. Nah kebetulan saya juga ngalamin, maksudnya gini loh, kakak-kakak saya lah yang di kantor, mereka kan melihat sesuatu itu lebih tenang, menyelesaikan masalah lebih tenang, dan saya kadang lebih kayak gitu lah, lihat umur sebenarnya. Tapi sebenarnya dewasa rohani bukan lihat umur ya. Seharusnya kita lebih tenang dalam menghadapi masalah. Secara
sekuler, secara logika aja harus seperti itu, ya enggak? Ada juga firman kan bilang tenanglah hatimu supaya kamu bisa berdoa. Kalau kita hati nggak tenang, pasti kita nggak bisa berdoa. Di saat kita mengalami masalah, kalau saya pernah mengalami masalah dan saat itu saya tadi yang saya cerita tentang yang di sosial media yang saya lihat itu, akhirnya saya sadar, oh iya, ampuni saya Tuhan kalau saya menganggap Tuhan itu kecil. Padahal sebenarnya kan saya udah singlean ya. Tapi secara manusia, di saat ada masalah kita drop. Di saat ada masalah kita drop dan kita lupa saat kita drop itu kita lagi menghina Tuhan. Kita menganggap Tuhan itu nggak bisa lakukan apa-apa. Seperti yang disampaikan oleh public figure tadi yang saya cerita. Nah, jadi kita kalau di saat kita nggak percaya Tuhan, kita ada dosa sih sebenarnya. Jadi kita sekarang diingatkan kalau misalnya kita ada sesuatu, satu kita hadapi dengan tenang, dan kedua kita menunggu waktu Tuhan. Asal kita rajin ke Tuhan, jangan diem aja gitu loh. Kita harus menghabiskan waktu kita di hadirat Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan itu kita solusi nggak langsung ada saat itu seperti mana di padang gurun yang turun dari langit gitu, enggak. Tapi setidaknya saat itu hati kita udah tenang. Di saat kita menghadap Tuhan, menghadap hadirat Tuhan itu hati kita udah tenang. Saya pernah ya di saat saya menghadapi masalah dan berdoa, datang dalam hadirat Tuhan, saya nggak ngomong macam-macam. Saya nggak ngomong Tuhan, aku sakit hati karena ini. Tuhan, aku tolong aku Tuhan untuk bisa selesaikan masalah aku ini A B C D F G. Itu datang ke Tuhan, ke hadirat Tuhan, kadang nggak seperti itu. Kita cuma datang, nyanyi, doa, udah gitu. Akhirnya kita merasakan hadirat Tuhan dan kita menjadi tenang. Kita nggak perlu ungkapkan masalah kita, karena Tuhan melihat. Dan akhirnya ya, yang pernah saya alami waktu saya seperti itu, saya benar-benar loh nggak mention satupun masalahnya. Saya cuma benar-benar doa, menenangkan hati, pikiran, dan menikmati hadirat Tuhan. Saya bisa merasa Tuhan bilang, aku melihat engkau, gitu. Jadi Tuhan melihat air mata kita saat kita kecewa, saat kita sakit hati. Tuhan melihat air mata kita. Kan Tuhan itu melihat apapun yang kita lakukan, kita pikirkan. Jangan kita lakukan, kita pikirkan aja, Tuhan lihat. Apalagi kita yang mengeluarkan air mata, gitu. Nah, seperti dalam firman, air mataku ditampung di kirbatmu, itu yang Daud katakan. Tapi maksudnya di saat itu kita harus yakin gitu, bahwa di saat kita nangis, Tuhan tahu sedih hati kita kayak apa, Tuhan tahu masalah hati kita kayak apa. Jadi yang tahu hubungan kita dengan Tuhan kan cuma kita sendiri ya. Jadi kita berusaha percaya, walaupun jauh banget, walaupun impossible banget kayaknya masalah ini kok gede banget. Tapi ingat yang tadi saya bilang, kalau kita menganggap masalah itu besar, itu akan terjadi besar juga. Jadi kalau kita menganggap masalah itu kecil, kita punya Tuhan yang lebih besar dari masalah kita, itu juga akan terjadi. Jadi berusaha sekuat tenaga kita untuk tetap terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berusaha bersyukur di tengah kesesakan, yaitu pertama dengan mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, amin. Di saat kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, otomatis kita akan merindukan hadirat Tuhan senantiasa, dan kita akan melakukan perintah Tuhan dengan rela hati, dengan sukarela. Jadi apapun yang Tuhan suruh akan kita lakukan. Kedua, supaya kita bisa bersyukur dalam kesesakan, kita percaya kepada Tuhan. Nah, percaya kepada Tuhan bukan hanya sekedar percaya, seperti bahasa asli yang Tuhan Yesus bilang, bahasa Yunani itu adalah teguhkan hatimu, kuatkan hatimu. Jadi di saat kita ada kesesakan, di saat kita ada masalah, kita berusaha kuatkan dan teguhkan hati kita. Dan di saat kita percaya dan teguhkan hati kita, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa, yang mampu menyelesaikan apapun masalah kita di hidup kita. Bumi aja Tuhan ciptakan, kita aja manusia Tuhan ciptakan, ya enggak? Tuhan Yesus aja Bapa serahkan untuk menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Apalagi masalah kita dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti Tuhan bantu selesaikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.